Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi hari ini dengan Miss Ica. Nah, untuk kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki materi pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, teman-teman, kita akan melanjutkan materi keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Sebelumnya, kita akan mereview terlebih dahulu tentang pembelajaran minggu lalu. Nah, yang kita sudah ketahui semua ya teman-teman, bahwa jenis sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau terbarukan merupakan sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan jikapun berkurang dapat dipulihkan kembali. Contohnya apa? Ada hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Berbanding terbalik dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tak terbarukan, yakni merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah ada emas, perak, minyak bumi, dan masih banyak lagi. Dalam pemanfaatannya, manusia sangat mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh sumber daya alam adalah air. Air digunakan manusia untuk minum, mandi, dan mengairi sawah. Udara untuk bernafas, serta tanah untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Selain air dan udara, manusia juga memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Berikut adalah pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Yang pertama sebagai sumber makanan. Selanjutnya ada bahan untuk membuat pakaian. Misalnya kepompong ulat sutra. Digunakan untuk membuat kain sutra dan rambut domba untuk benang wol. Dan ada juga dimanfaatkan tenaganya, misalnya untuk membajak sawah atau transportasi seperti kuda. Selain pemanfaatan hewan, tumbuhan juga dimanfaatkan oleh manusia. Di antaranya, pertama ada batang pohon dijadikan untuk membuat perabotan rumah tangga, kertas, dan bahan bangunan. Getah karet dijadikan sebagai bahan baku pembuatan ban. Buah, umbi, dan daun dijadikan sumber makanan. Dan masih banyak lagi. Selain ada pemanfaatan hewan dan tumbuhan, manusia juga memanfaatkan logam untuk membuat peralatan sehari-hari. Misalnya ada pisau, panci, paku, dan peralatan lainnya. Selain pemanfaatan sumber daya alam, manusia juga mengolah sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam yang ada dapat digunakan langsung dan ada yang digunakan setelah melalui proses pengolahan. Pengolahan sumber daya alam bertujuan untuk menambah nilai guna dari bahan alam yang ada. Nah, berikut adalah beberapa sumber daya alam yang dapat diolah secara sederhana ataupun modern. Yang pertama ada ikan. Ikan hasil tangkapan nelayan dapat diolah dengan teknologi sederhana maupun dengan teknologi modern.
Dari gambar yang ada di layar kalian bisa melihat perbedaannya. Gambar yang di bawah merupakan pengolahan sederhana, sedangkan gambar yang di atas merupakan pengolahan modern. Pengolahan ikan dengan teknologi sederhana dapat dilakukan dengan membuat ikan asin atau ikan asap. Adapun pengolahan dengan teknologi modern dilakukan dengan pengemasan dalam kaleng sehingga ikan akan tahan lebih lama. Contohnya ada sarden kaleng, ya. Selanjutnya, pada teknologi sederhana, sebagian besar prosesnya dilakukan oleh manusia. Berbanding terbalik dengan teknologi modern, hampir semua prosesnya dilakukan oleh mesin. Selain ikan, ada pula susu. Hasil produksi susu sapi perah dapat diolah secara sederhana maupun modern. Secara sederhana, susu sapi segar dipanaskan dengan kompor sebelum dipasarkan. Tujuan dilakukannya pemanasan adalah untuk membunuh kuman dalam susu. Secara modern, susu sapi segar dipanaskan dengan teknik pasteurisasi, yakni menggunakan alat-alat modern dan kondisi yang steril atau bebas kuman. Selain itu, susu sapi juga diolah secara modern menjadi susu bubuk, susu kental manis, dan juga keju. Selain susu, ada pula minyak bumi. Minyak mentah yang diperoleh dari tambang minyak bumi diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia. Tentu saja melalui proses pemisahan. Nah, untuk proses pemisahan kali ini hanya bisa dilakukan dengan alat-alat modern. Selanjutnya ada kertas. Kertas terbuat dari serat tumbuhan. Bahan utama yang digunakan dalam industri kertas adalah batang kayu. Nah, jika kalian melihat gambar yang ada di layar, berikut adalah proses pengolahan kertas. Selanjutnya ada karet. Karet terbuat dari lateks atau getah dari pohon karet. Proses pembuatannya, getah karet disadap dari pohon karet, kemudian dikumpulkan dalam tangki besar. Nah, getah karet lalu ditambah dengan zat asam dan dibiarkan membeku. Proses dilanjutkan dengan menempatkannya dalam oven selama beberapa hari. Bongkahan karet siap diolah dan menjadi berbagai jenis benda seperti ban, balon, dan masih banyak lagi. Setelah kita mengetahui beberapa pemanfaatan sumber daya alam, nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Nah, berikut adalah dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Kita lihat ya, apa saja. Yang pertama ada berkurangnya daerah resapan hujan karena hutan yang gundul. Tahukah kalian, hutan yang gundul karena penebangan secara besar-besaran akan mengurangi daerah resapan air hujan. Hal ini mengakibatkan tanah di sekitarnya mudah terbawa oleh arus air saat hujan. Dan apabila terlalu lama dibiarkan, akan mengakibatkan tanah longsor. Berikut adalah beberapa upaya pelestarian agar dapat mengurangi ancaman tanah longsor. Yang pertama adalah reboisasi. Selanjutnya ada sistem tebang pilih, membuat terasering, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, dan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Nah, beberapa upaya tersebut harus dan wajib
kita laksanakan ya teman-teman. Kenapa dan harus wajib kita laksanakan? Karena kita harus menjaga hutan kita dan agar kita terhindar dari bencana longsor. Dampak selanjutnya yakni rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini, hutan bakau di tepi pantai banyak yang dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika dibiarkan terus-menerus, akan terjadi pengikisan pantai yang akan menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Nah, upaya pelestariannya adalah pertama, reboisasi hutan bakau. Selanjutnya, membuat undang-undang yang tegas untuk menjaga kelestarian hutan bakau dan membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Dampak selanjutnya yakni lingkungan yang rusak akibat pertambangan terbuka. Kegiatan pertambangan adalah usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya ada di dalam perut bumi. Kegiatan pertambangan hampir selalu mengakibatkan dampak kerusakan terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan. Yang pertama, kerusakan hutan di daerah tambang. Selanjutnya ada pencemaran udara akibat debu dan asap, pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Lalu bagaimana upaya pelestariannya? Upaya pelestariannya pertama, pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Kebanyakan setelah kegiatan pertambangan selesai tidak ada perbaikan. Karena tidak ada perbaikan, maka lingkungannya akan rusak. Dampak yang terakhir adalah punahnya jenis hewan dan tumbuhan. Tahukah kalian, perburuan liar dan pemanfaatan tumbuhan yang tidak diikuti oleh pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan. Misalnya, ada hiu yang diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan bernilai tinggi. Dan ada juga tanaman cendana hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus tanpa adanya pelestarian. Berikut adalah upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, melakukan pelestarian in situ dan ex situ. Dan selanjutnya, melakukan tebang pilih dan reboisasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita telah menyelesaikan materi keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Miss berharap kalian semua dapat memahami apa yang telah Miss sampaikan. Miss pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!